warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Sandi Harbian, Rofiko, Rizka Aulia Ardiani, dan Susi Isnaini ingin sedikit memaparkan mengenai bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan. Apa sih yang dinamakan dengan bioteknologi lingkungan itu? Bioteknologi lingkungan, bioteknologi itu terdiri dari kata yang berarti makhluk hidup atau bio, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, dan ilmu atau logos. Jadi bioteknologi itu merupakan suatu cabang ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana memanfaatkan makhluk hidup yang berupa jamur, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Dan produksi yang dihasilkan dari makhluk hidup seperti alkohol dan enzim itu dalam suatu proses produksi sehingga dapat dihasilkan barang dan jasa. Pengertian dari bioteknologi lingkungan tersendiri yaitu bioteknologi lingkungan adalah bidang bioteknologi yang di dalamnya memanfaatkan makhluk hidup makro maupun mikro yang berperan dalam meningkatnya kualitas alam sekitar dan lingkungan hidup. Adapun upaya peningkatan kualitas lingkungan diantaranya yaitu yang pertama, mencegah lingkungan agar tidak terjadi polusi yang disebabkan oleh masuknya berbagai polutan. Yang kedua, membersihkan lingkungan yang sudah terkena polutan. Dan yang ketiga, upaya pemberdayaan sumber daya alam yang masih berfungsi sebagai upaya tercapainya kesejahteraan hidup manusia yang meningkat. Penerapan bioteknologi lingkungan. Yang pertama yaitu ada biogas. Biogas itu merupakan suatu gas yang bersifat mudah terbakar yang merupakan hasil dari fermentasi bahan organik yang dilakukan oleh bakteri anaerob atau bakteri yang tidak membutuhkan udara. Pada dasarnya, dalam menghasilkan biogas dapat digunakan semua jenis bahan organik dalam prosesnya. Akan tetapi, hanya bahan organik yang bersifat homogen saja yang dapat digunakan dalam proses produksi biogas sederhana, seperti kotoran hewan dan urin. Adapun bakteri yang berperan dalam pembentukan biogas ini diantaranya yaitu yang pertama, bakteri fermentatif yang berperan dalam proses pembuatan biogas yaitu Streptococcus, Bacteroides, dan beberapa Enterobacteriaceae. Yang kedua, bakteri asetogenik yang berperan dalam pembuatan biogas yaitu Desulfovibrio. Yang ketiga, metana diproduksi sebagai hasil dari pembentukan gas metana seperti metanobakteri dan metacoccus. Metanogen dapat diperoleh secara alami dengan mudah seperti sedimen air laut, air bersih, sapi perah, kambing, lumpur, tinja, anaerobik atau tempat pembuangan akhir atau TPA. Proses pembentukan biogas yang pertama, campurkan kotoran sapi dengan air hingga berbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak. Setelah itu, pindahkan lumpur dari bak kemudian dialirkan ke digester. Digester harus diisi sampai penuh. Kemudian, setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Gas metana sudah mulai dihasilkan pada hari ke-10, sedangkan pada hari ke-1 sampai ke-8 gas yang terbentuk adalah CO2 pada komposisi CH4 sebesar 54% dan CO2 27%, maka biogas akan menyala pada hari ke-14. Gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Pengisian bahan biogas dapat dilakukan setiap hari sebanyak kurang lebih 20 liter setiap pagi dan sore. Sisa hasil pengolahan bahan biogas tersebut dapat digunakan sebagai pupuk kandang atau pupuk organik.
Selanjutnya yaitu biomasa. Biomasa adalah energi yang terbuat dari bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam terbaru atau dapat diperbarui. Biomasa adalah solusi bahan bakar tak terbarukan dan mencemari lingkungan. Sumber biomasa misalnya pada pohon, tanaman, produksi dan sisa serat tanaman, kotoran hewan, limbah industri dan limbah lainnya berupa bahan organik. Pemanfaatan biomasa dalam bidang bioteknologi, energi alternatif menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi biomasa meliputi sistem pembakaran langsung, briquette desain tungku efisiensi tinggi, gasifikasi, pirolisis, pencernaan anaerobik dan pencairan. Biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang terbarukan atau dapat diperbarui, terdiri dari ester asam lemak dalam minyak nabati. Biodiesel juga dapat diartikan sebagai bahan bakar yang diperoleh dari minyak nabati dengan kualitas serupa seperti solar atau minyak solar. Tanaman yang berhasil dikembangkan Indonesia sebagai sumber energi alternatif biodiesel antara lain yaitu jarak pagar, kelapa sawit, dan alga. Beberapa jenis mikroorganisme telah terbukti menghasilkan minyak yang kemudian dapat diekstrak dan dimanfaatkan. Selama ini secara umum sumber bahan baku biodiesel sangat beragam, mulai dari minyak nabati, mikroalga hingga mikroba oleaginous atau MO. Minyak dengan MO umumnya diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme seperti jamur atau fungi, bakteri, dan ragi. Salah satu dari minyak spesies MO terkenal yang dipelajari dan dikembangkan adalah Yarrowia hippolytica, mikroorganisme dari kelompok ragi. Pengolahan limbah. Mikroorganisme terutama bakteri dan protozoa berperan penting dalam pengolahan limbah. Instalasi pengolahan limbah harus terdapat di semua kota. Pengolahan limbah menghasilkan limbah padat dan cair dari limbah sehingga air yang keluar dari instalasi pengolahan limbah dapat digunakan dengan aman. Bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses dari penguraian limbah baik limbah organik ataupun limbah anorganik. Limbah tersebut berperan sebagai polutan yang dilakukan secara biologis. Terdapat beberapa contoh bioteknologi lingkungan dari peran ini. Contohnya itu seperti yang pertama, degradasi plastik, yang kedua, degradasi tumpahan minyak, dan yang ketiga, detoksifikasi logam berat. Degradasi plastik. Degradasi plastik dapat disebut juga dengan perombakan plastik. Perombakan plastik ini dapat dilakukan organisme atau disebut juga dengan biodegradasi. Plastik sendiri terbentuk dari bahan-bahan yang sulit terurai oleh mikroorganisme. Akan tetapi ada beberapa spesies bakteri yang tertentu yang dapat melakukan degradasi plastik, yaitu Clasdoporium resinae. Selain mikroorganisme tersebut, ada juga jenis ulat yang disebut mealworm. Mealworm ini memiliki kemampuan untuk mengubah plastik menjadi karbon dioksida dan butiran-butiran material yang dapat terurai. Detoksifikasi logam berat. Biasanya logam berat yang berada di lingkungan itu berasal dari limbah industri. Contohnya logam berat yang banyak menarik perhatian adalah logam berat jenis merkuri. Merkuri merupakan jenis logam berat yang sangat mudah terakumulasi pada organisme akuatik yang perairannya sudah tercemar limbah industri berupa merkuri. Merkuri memiliki sifat yang mudah sekali berikatan dengan protein yang dapat menyebabkan logam ini sangat berbahaya. Terdapat adanya cara untuk digunakan dalam kegiatan mereduksi merkuri yang dengan mekanisme detoksifikasi jenis bakteri yang dapat mereduksi merkuri. Dengan mekanisme detoksifikasi antara lain Bacillus, Pseudomonas, Corynebacterium, Mycococcus, dan Vibrio.
Degradasi tumpahan minyak. Permasalahan tumpahan minyak sering terjadi di laut. Tumpahan minyak ini masalah yang penting untuk diatasi. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menggunakan cara biodegradasi. Biodegradasi sendiri menjadi solusi terbaik yang ramah lingkungan. Terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang mampu menguraikan minyak melalui mekanisme biosurfaktan yang dapat mengurangi tegangan permukaan, yang memiliki prinsip kerjasama dengan prinsip kerja deterjen. Contohnya itu mikroorganismenya adalah jamur Cladosporium racinae dan beberapa bakteri genus Pseudomonas. Selanjutnya yaitu biofertilizer dan biodekomposer. Biofertilizer merupakan penggunaan mikroba yang dimanfaatkan sebagai pelarut, penambat, pengikat hara yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Adapun biofertilizer sendiri berguna untuk membantu mengurangi penggunaan dosis pada pupuk yang sering digunakan oleh para petani dan juga dapat mengurangi dampak negatif dan penggunaan pupuk kimia. Peningkatan kandungan unsur N dalam tanah oleh bakteri penambat nitrogen. Dalam bidang ini, bioteknologi berperan dengan memanfaatkan jenis mikroba penghambat nitrogen atau bisa dinamakan dengan biofertilizer. Mikroba ini dapat bekerja sama atau terjadi simbiosis dengan jenis tanaman leguminosa atau tanaman kacang-kacangan. Adapun salah satu contoh mikrobanya yaitu adalah bakteri Rhizobium leguminosarum. Sebagai biodekomposer, proses penguraian sampah organik dekomposisi sendiri memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi waktu tersebut dapat lebih cepat apabila ada pemberian tambahan aktivator dekomposisi yang berupa mikroba potensial. Biodekomposer mengandung mikroba potensial yang berperan sebagai musuh alami penyakit jamur pada akar dan busuk pangkal batang. Proses dari hal ini memerlukan waktu 2-3 minggu saja. Produk-produk pasaran yang menyediakan kultur untuk proses dekomposisi adalah M4 atau efektif mikroorganisme. M4 mengandung Lactobacillus sp, Hamir, Actinomycetes, Streptomyces. Fungsinya yang dapat memfermentasikan bahan organik dalam tanah atau sampah serta dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme tanah lainnya. Biokontrol. Pada biokontrol, mikroba dan organisme mikroskopis seringkali digunakan untuk biokontrol yang berfungsi untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Pada mikroba yang digunakan adalah jamur Beauveria bassiana yang dapat menginfeksi serangga seperti walang sangit, semut merah, dan beberapa serangga pengganggu dengan cara misela jamur tersebut menembus kulit tubuh inang sampai menutupinya hingga serangga itu mati. Sedangkan organisme mikroskopis sendiri contohnya itu seperti semut hitam Dolichoderus taracoccus. Selanjutnya yaitu dampak bioteknologi lingkungan. Dampak positif bioteknologi lingkungan. Apa sih yang dinamakan dampak positif bioteknologi lingkungan? Yang pertama yaitu di bidang lingkungan dan konservasi, yaitu mengatasi masalah perlindungan spesies langka dan terancam punah. Yang kedua, dengan bantuan teknologi transfer nuklir, hewan atau tumbuhan langka dapat dilestarikan. Dan yang ketiga, membantu manusia dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan seperti bakteri pemakan parafin dan plastik. Bakteri yang dapat menghasilkan bahan plastik biodegradable. Dampak negatif bioteknologi lingkungan. Yang pertama, pelepasan transgenik ke alam liar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berbahaya. Kedua, rekayasa genetika dan perubahan genotip tidak dirancang secara alami sesuai dengan kebutuhan dinamakan populasi dan dapat menyebabkan perubahan dramatis yang berbahaya. Ketiga, tanaman hasil rekayasa genetika menghasilkan ancaman berbahaya di lingkungan di mana tanaman tersebut dapat menjadi gulma karena dapat berperan sebagai perantara masuknya gen gulma. Dan yang terakhir, tanaman transgenik yang mengandung
virus akan lebih memungkinkan menyebabkan penyakit dengan adanya dorongan dalam pembentukan virus baru. Padahal tanaman rekayasa genetika menghasilkan senyawa beracun yang dapat membahayakan organisme lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami mengenai bioteknologi lingkungan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.